Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kita lanjutkan ke turunan part 2 tentang turunan aturan hasil kali dan hasil bagi ya. Kita langsung saja ke teorema aturan hasil kali ya. Jika kita punya dua buah fungsi f dan g yang terdiferensial, maka turunan dari f kali g itu adalah f kali g aksen x sama dengan f aksen x yang ini dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Untuk lebih mudahnya, sebenarnya ini sudah kalian pelajari di sekolah menengah, cuman notasinya itu berbeda ya. Misalkan kita punya f itu sebagai u, g itu sebagai v, ingat nggak seperti itu ya? Kita punya ini, maka turunannya adalah ini, biasanya kalian lebih mengerti kayak gini. Turunannya adalah f itu kita ganti dengan u aksen kali v ditambah u dikali v aksen. Ya, kalau kayak gini ingat ya, saya hanya ingin menyamakan persepsi ya. Itu sebenarnya sama saja. Di sini kita pakai g dan kita pakai f dan g. Kalau di sekolah menengah tuh biasanya pakai u dan v ya. Jadinya kalau kita punya dua buah fungsi yang dikalikan, maka turunannya adalah u v aksen sama dengan u aksen v plus u v aksen. Ya, paham ya sampai sini ya? Saya harap kalian mengerti. Nah, untuk lebih mudahnya aja kita langsung ke contoh soal. Ya, kita di sini punya. Nah, contohnya ini aja nih. Punya hx-nya sama dengan hx ini perkalian dari dua fungsi ya. Anggap aja ini u dan v. Langkah pertama, kita harus misalkan dulu yang mana sebagai u. U itu sama dengan ini aja ya. Nih. U, maka u aksennya itu adalah, ada yang tahu? Mudah nih. U aksennya adalah 6x min 0 ya, 6x saja karena turun dari 5, turunan dari negatif 5 itu 0. Kemudian yang menjadi v-nya adalah yang ini, sehingga v aksennya atau turun pertamanya menjadi 2 kali 8x pangkat 3 ya, min 0. Tidak usah ditulis, sehingga kita tinggal masukkan ke rumus. Ya, rumusnya apa tadi? Berarti hx itu, sekarang kita peroleh aksen itu u aksen v, boleh pakai itu u aksen v plus u v aksen. Nah, tinggal masukkan saja. U aksennya tadi berapa? Ini ya, 6x. Nih, dikali v, v-nya ini ditambah u dikali v aksen.
seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nanti bisa kalian kerjakan lagi mungkin sampai selesai, bentuknya sederhana lagi boleh. Tapi intinya sampai sini aja, nanti menjadi dikaliin ini ya. 12x pangkat 5 min 6x kuadrat boleh. Jadi 12x pangkat 5 ya, 6x dikali 2x pangkat 4 min 6x kuadrat. Nah ini kemudian selanjutnya ditambah 3x kuadrat dikali 8x pangkat 3. Jadi 8 kali 3 itu 4 x pangkat 5 ya. Kemudian min 5 kali 8x pangkat 3 itu berarti min 40 x pangkat 3 ya. Oke, seperti itu. Ini mau disederhanakan lagi, yang sesuku ini boleh. Ini menjadi berapa nih? 36x pangkat 5 boleh. Oke, tapi sampai sini aja cukup ya. Kita ke aturan hasil bagi. Sama jika kita punya dua buah fungsi f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensial dan gx-nya tidak sama dengan 0 ya. Dalam hal ini gx itu adalah penyebut, maka f per g aksen x-nya ini adalah f aksen x dikali gx min fx dikali g aksen x per g kuadrat x. Nah, untuk lebih mudahnya ini kita pakai rumus. Saya ingatkan lagi rumus di turunannya itu bisa kita cari dengan rumus V boleh. Ini menjadi U aksen dikali V dikurangi U V aksen per V kuadrat gitu ya. Ingat nggak nih? Biasanya seperti ini, sama saja. Mana yang lebih kalian pahami, simbol yang mana kalian boleh pakai. Ini sama saja ya. Berarti kalau kalian ingin mudah rumus yang pertama boleh pakai itu. Kalau yang rumus kedua juga boleh. Yang penting hasilnya nanti benar ya. Saya tidak mempermasalahkan itu. Soal hx itu sama dengan 3x min 5 per x kuadrat plus x. Kita harus misalkan dulu mana yang sebagai u. Kita pilih ini adalah u. Maka turunannya berapa? Artinya kita tentukan dulu mana u mana v, kemudian kita cari turunannya masing-masing. Turunannya adalah 3 ya. Kemudian v-nya sama dengan mana ya? Ini x kuadrat plus 7. Maka kita cari turunannya berapa nih? 2x ya. Sekarang kita cari turunkan atau masukkan rumusnya ini ke rumus h aksen. Saya pakai rumus yang simpel aja ya. H aksen x sama dengan apa tadi rumusnya? U aksen v dikurang U v aksen ya per v kuadrat. Bener ya, seperti itu ya.
Sekarang tinggal kita masukkan satu-satu. U aksennya adalah 3 dikali V. V nya adalah nih X kuadrat 7 dikurang U. U nya adalah ini 3x-5 dikali V aksen. V aksen adalah 2x ya. Jangan lupa per V kuadrat. Saya jelaskan sampai sini aja ya. Kalian bisa menyederhanakannya lagi ya dengan mengalihkan mungkin 3 kali x kuadrat plus 7 menjadi 3x kuadrat plus 21 dikurangi perkalian dari 3x-5 dikali 2x. Nah ini. Dan x kuadrat plus 7 kuadratnya kalian jabarkan lagi. Harap kalian paham sampai sini. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan itu. Dan di modul sudah banyak latihan, tinggal kalian kerjakan sendiri. Selanjutnya ya, tentang turunan sinus dan kosinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.